Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis: hukum Islam dibangun atas dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Tuhan yang paling utama, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan atau tafsir lebih lanjut dari Al-Quran. Nasution 2010. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan aturan-aturan tidak secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai petunjuk hidup, hadis berfungsi sebagai salah satu dasar hukum dalam agama Islam yang harus dipahami dan diikuti oleh umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedudukan hadis dalam Islam. 1. Sebagai sumber hukum Islam. Hukum Islam dibangun atas dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Tuhan yang paling utama, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, atau pengakuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu penjelasan atau tafsir lebih lanjut dari Al-Quran. Hadis ini juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan aturan-aturan yang tidak secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran. Lalu kedua, penjelasan dan tafsir Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran dalam banyak aspek kehidupan umat Islam. Sebagai contoh, hadis menjelaskan secara rinci tata cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. 3. Peran dalam muamalah. Hadis juga menetapkan hukum terkait dengan hubungan sosial dan ekonomi, seperti jual beli, pernikahan, dan warisan. Hadis mengatur tata cara pergaulan antar sesama umat Islam yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. 4. Kriteria hadis yang diterima. Tidak semua hadis diterima sebagai sumber hukum. Hadis yang diterima adalah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti sanad yang jelas dan matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis yang lemah atau dhaif tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. 5. Verifikasi keautentikan hadis. Dalam pembentukan hukum Islam, para ulama melakukan verifikasi terhadap keautentikan hadis untuk memastikan bahwa hukum yang diambil berasal dari Nabi Muhammad SAW. Proses ini penting untuk mencegah kesalahan dalam penerapan hukum. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hadis. Di sini saya akan membahas tentang 6 jenis hadis. Yang pertama ada jenis hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis yang berupa perkataan Nabi yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Contoh dari hadis qauli yaitu yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhumul khuluqa, yang artinya orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua ada hadis fi'liyah atau hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Contoh dari hadis fi'li berbunyi man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhiri falyukdim dhaifah, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri yang dapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu keputusan atau kepastian syara'. Adapun hadis
yang berkaitan dengan hadis takriri berbunyi, Iza akala ahadukum falyakul bayyinati wa iza syaraba falyashrab biyaminihim fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi yang belum terrealisasikan, seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. Adapun bunyi hadis dari hadis hammi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Yang kelima ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat bentuk hadis sebelumnya. Hadis yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW. Adapun bunyi dari hadis ahwali, Innama bu'istu liutammima makarim. Adapun bunyi dari hadis ahwali, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dan terakhir ada hadis qudsi. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata kudusa, yukdusu, kudesan. Artinya suci atau bersih. Jadi hadis qudsi secara bahasa adalah hadis yang suci, sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi dari semua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis qudsi adalah segala sesuatu yang diberitahukan atau diberitakan Allah kepada Nabi selain Al-Quran dan redaksinya disusun oleh Nabi. Adapun bunyi dari hadis qudsi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni fa in dzakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa an zakarni fi ma la zakartuhu fi mala'in ghairim minhum muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada yang itu, atau kumpulan malaikat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu peranan hadis dalam pembentukan hukum Islam. Ialah banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis tersebut. Di antaranya ialah yang pertama itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi ialah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahzaru fa in tawallaitum wa'lamu annama 'alar rasulinal balagul mubin. Firman ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tetap taat dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Dan ayat ini juga disebutkan bahwa segala tindakan yang baik dan buruk akan diberi ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada firman yang kedua, ialah firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 32 yang berbunyi ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa iza tawallaitum fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya adalah, katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini berbicara tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya agar mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menegaskan jika mereka menolak, maka Allah akan memberikan ganjarannya di akhir suatu hari nanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan firman yang ketiga surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antar manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya memenuhi seruan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dan ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya Allah akan membuat dinding pemisah yang akan membatasi antara manusia dan keinginan hatinya jika mendapat bisikan hawa nafsu, karena dialah yang menguasai seluruh jiwa dan raga manusia. Dan ketahuilah sesungguhnya kepadanya lah, tidak kepada yang lain, kamu akan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban, dan masing-masing akan mendapat balasan yang setimpal. Selanjutnya ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Al-amru fa'in kulli muhaddatsa bid'ah wa kulli bid'ah dhalalah. Rawahul Abu Dawud. Yang artinya, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari aktivitas individu seperti makan, minum, berpakaian, dan aktivitas keluarga seperti mencari nafkah serta mendidik anak. Nah, dalam aspek pemahaman syariat Islam yang menjadi pedoman umat muslim yaitu memahami dengan jelas hadis-hadis Nabi dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh hadis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada tentang menuntut ilmu, di mana hadisnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u. Maka artinya, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menegaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Hadis ini memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk terus menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat.
Nah, lalu ada hadis tentang tuntutan belajar dan mengajar yang diriwayatkan dari Tabrani, yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang telah mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, maksudnya pentingnya menuntut ilmu dan menyebarkannya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk dapat menerapkan etika dalam menuntut ilmu, terutama dalam menghormati seorang guru. Nah, sangat penting bagi kita untuk dapat menerapkan hadis-hadis Nabi tersebut, bukan hanya tentang menuntut ilmu, tapi di berbagai aspek kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, pakaian adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak masalah untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Quran Surah Al-A'raf ayat 32. Yang keempat, hadis tentang kebersihan. Warawal Bukhari wa Muslimun. Lau anna ahadukum ya'malu fi sakharatin sammala laisa laha babun wala kawatun la kharaja amalhu kaina makana. Yang artinya, seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar atau tetap dicatat oleh Allah menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis larangan minum sambil berjalan. Hadis yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashrabar rajulu qa'iman. Artinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya kesimpulan. Meskipun hadis memiliki peran yang sangat besar, tidak semua hadis diterima secara mutlak sebagai sumber hukum. Hadis yang diterima harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu sanad yang jelas dan matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum Islam penting untuk membedakan antara hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif atau lemah, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum. Seiring dengan perkembangan ilmu hadis, para ulama melakukan verifikasi terhadap keautentikan setiap hadis untuk memastikan bahwa hukumnya yang diambil dari hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Puasa udah, lebaran sudah. Sebentar lagi masuk sekolah. Benar-benar cepat sekali waktunya, tidak terasa. Benar-benar membosankan. Belajar dan belajar. OTW PR menumpuk. Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu tampaknya begitu murung. Ada apa? Tidak Ustadz, cuma masalah libur yang sebentar lagi selesai. Entah mengapa sekolah benar-benar membosankan. Tahukah kamu menuntut ilmu begitu penting untuk menyongsong masa depan? Satu-satunya modal untuk masa depan adalah berilmu yang salah satunya bisa didapatkan dari bersekolah. Pernahkah kamu mendengar peribahasa, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina? Peribahasa tersebut memiliki arti untuk menuntut ilmu pendidikan sejauh apapun itu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan manusia agar tidak pernah berhenti belajar selama hidupnya selain termasuk pahala beribadah. Menuntut ilmu termasuk amalan baik yang tidak akan terputus. Hal ini juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, No. 2699. Ada juga hadis, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.
Hadis riwayat Tabrani, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Hal itu karena ilmu adalah sesuatu yang abadi, ilmu akan memberikan manfaat meskipun kita telah meninggal. Hal ini karena ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga berguna bagi orang lain. Baiklah Ustadz, terima kasih atas saran-sarannya. Ini benar-benar membantu motivasi saya untuk menuntut ilmu. Hei, lagi liatin apa, yo? Om Rahman, ini liatin tante itu om, nggak pakai hijab. Om, kenapa ya perempuan muslim itu harus menggunakan hijab? Apa nggak panas tuh om? Perempuan muslim menggunakan hijab itu untuk menutup aurat, Ahmad. Dan menutup aurat itu sifatnya wajib loh. Nggak cuma buat perempuan aja, tapi buat laki-laki seperti kita juga. Oh, kenapa wajib om? Ahmad bingung nih om. Iya, Allah sudah memberikan perintah kepada hambanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Intinya, Allah memberikan perintah kepada muslim dan muslimah untuk menutup auratnya. Nah, ayat tersebut menyebutkan jika perempuan menutup auratnya akan dipandang sebagai muslimah yang terhormat dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ahmad paham sekarang. Kalau sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, berarti sifatnya wajib untuk kita laksanakan. Ya kan om? Betul sekali, Ahmad. Tapi om, kan menutup aurat sifatnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kok laki-laki nggak pakai hijab kayak perempuan ya om? Ahmad bingung plus-plus nih om. Bagian yang harus ditutup pada laki-laki dan perempuan berbeda, Ahmad. Kalau laki-laki, batas auratnya dari pusar hingga lutut. Tetapi kalau perempuan, semua bagian tubuhnya itu aurat, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Jadi, rambut laki-laki itu bukan aurat, sehingga tidak perlu ditutup menggunakan hijab. Oh, Ahmad paham deh sekarang om. Selain wajib, kamu tahu nggak kalau menutup aurat dengan baik akan mendatangkan manfaat yang banyak juga loh. Wah, apaan tuh om? Ahmad kepo nih om. Nah, yang pertama tentunya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat mengumbar aurat. Yang ketiga, mencegah datangnya fitnah yang akan datang kepada kita. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit dari polusi, debu, bahkan sinar matahari langsung. Dan yang paling utama adalah kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa jika selalu beristiqomah dalam menutup aurat. Wih, keren. Ternyata banyak banget ya manfaatnya om. Kalau begitu, Ahmad juga mau istiqomah menutup aurat, biar dapat banyak pahala dan manfaatnya om. Ingat ya Ahmad, untuk selalu mengingatkan teman-teman Ahmad kalau ada yang belum menutup auratnya. Insya Allah, Ahmad juga dapat pahala karena mengingatkan sesama saudara kita. Lil, mana lagi nih Lil? Wah ini nih, ada nih. Nah, gini kan jadi bersih. Ada hadisnya loh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Masya Allah, keren. Ya udah nih, buang dulu nih. Wah, kayaknya di sana masih ada tuh sampahnya. Wah, deket rumah Nusa tuh. Sekalian mampir yuk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger. Minta adek bang minumnya. Nih dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, kok minumnya sambil berdiri? Gak baik loh. Emangnya kenapa sih bang? Kok gak boleh berdiri? Ada hadis, la yashrobanna ahadum minkum qa'iman. Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dong. Kenapa sih kita nggak boleh minum sambil berdiri? Bang, adik belum mengerti lah. Gini loh, Dek. Dari segi kesehatan, air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka, sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum berdiri, air yang kita minum tanpa disaring lagi, langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal, yang merupakan salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Nah, gitulah Dek. Intinya, makan dan minum sambil berdiri itu tidak baik untuk kesehatan. Oh, gitu ya Bang. Adik baru tahu. Es krim. Om, es krim Om.
Mau yang berapaan di es krimnya? Yang 3.000-an ya Om. Tapi kasih banyak. Hehehe. Ini deh es krimnya. Makasih Om. Bismillahirrahmanirrahim. Loh Dek, kok sambil berdiri lagi? Astagfirullahaladzim. Lupa deh Bang. Nah, teman-teman, jangan minum sambil berdiri ya. Iya kan Om? Betul sekali.